Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sekarang pelajaran PPKN ya? Iya. Sebelum pelajaran dimulai, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ini siapa? Silakan untuk KM membimbing untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sikap berdiri, beri salam. Sekarang Bapak akan absen dulu. Untuk kehadiran siswa ada yang tidak masuk? Oke. Selanjutnya, Bapak sebelum melakukan pembelajaran akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi sebelumnya pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi tentang apa? Demokrasi. Tentang demokrasi ya. Terus demokrasi itu materinya seperti apa? Demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita motivasi diri kita sendiri dulu melalui video tentang lagu. Kita menyanyikan bersama lagu nasional ya. Silakan semuanya berdiri. Ya. Untuk pertanyaan penantinya, pernahkah kalian mendengar istilah hukum sebelumnya? Ya sudah, menurut pendapatmu apa itu hukum? Hukum merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menjalankannya. Oke. Jika belum, itu kan kalau satu orang yang menjawab, yang lainnya apabila belum mengerti, jika belum, mari kita bicara mengenai peraturan yang ada di sekolah kita. Apakah di sekolah kita mempunyai aturan? Ada. Apakah selama ini kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Sudah. Lanjut ya. Berarti kalian sudah memahami tentang hukum. Kita lanjut melihat contoh kasus dari hukum lagi ya. Nih. Nanti sama kalian diperhatikan, terus komentari tentang video ini. Dari judulnya saja wajib menggunakan helm ketika berkendara. Oke, setelah kita melihat video tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan tentang materi tersebut dengan video yang sudah ditampilkan? Ada yang mengerti apa yang video yang kita tampilkan tadi? Maksudnya apa? Cung? Ya silakan. Siapa namanya sebelumnya? Ya, Yuna silakan. Kalau berkendara harus pakai helm, kalau misal itu pakai motor pakai helm, kalau misal pakai mobil harus pakai sabuk pengaman jalan. Oke, tadi balik lagi ya ke materi pertama, hukum. Hukum adalah sebuah peraturan yang harus ditaati oleh semua orang atau manusia. Jadi hukum itu dibuat oleh sebuah lembaga untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Apabila peraturan itu dilanggar, pasti akan dikenakan sanksi. Contoh tayangan dari acara 86 Bintang Putih.
silakan kalian lakukan. Bapak bertanya, Bapak ingin melakukan teknik talking stick untuk tanya jawab supaya kalian tidak akan menjawab bukan satu orang saja ya, kalian harus aktif dalam pembelajaran. Oke, dimulai dari ini. Nanti kalian paham kan maksud Bapak? Sambil bernyanyi nanti tokat ini jalan, setelah lagu itu berhenti atau diberhentikan oleh Bapak, itu yang harus jawab. Pertanyaannya mudah saja, nanti menyusul. Ke belakang silakan, ke pinggir silakan. Mau menyanyikan lagu apa? Oh, siap ya. 1, 2, 3. Kalian coba jawab. Namanya siapa sebenarnya? Dian ya. Menurut Dian, setelah video yang ditayangkan, pelanggaran apa yang dilakukan oleh si bapak ini? Karena lampunya warna-warni. Karena lampunya warna-warni. Ada yang bisa menambahkan dengan pastinya? Apa coba? Apa? Karena lampunya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, ya. Benar. Iya benar. Bisa benar. Nanti juga benar. Jadi lampu yang digunakan oleh si bapak itu untuk kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Pelajaran selanjutnya adalah membuat sebuah diskusi kelompok kecil. Kalian nanti membuat suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 5 orang anggota dengan 4 kelompok. Materinya tentang pengertian hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, sanksi kalian melanggar hukum. Ya. Nanti kalian mencari materinya bisa menggunakan handout yang lebih diberikan sama Bapak. Bisa juga menggunakan media internet. Ya, kalian bisa buka lewat internet yang sudah disediakan di komputernya masing-masing. Kalian mencari sumber pembelajarannya silahkan bebas. Untuk membuat diskusi kelompok, apakah mau ditentukan sendiri atau menggunakan acak seperti tadi? Untuk menghemat waktu, menurut Bapak mending sesuai dengan baris atau diacak lagi? Sesuai baris aja untuk menghemat waktu. Jadi terserah mau dari mana, dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk materi pelajaran Bapak balikan ya. Baca dulu, paham dulu sama kalian materinya, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing mengenai pelanggaran hukum di lingkungan sekitar kalian seperti rumah, sekolah, lingkungan masyarakat maupun di negara. Dan di situ ada petunjuk belajar. Silakan melakukan literasi. Apa literasi sebenarnya? Membaca. Silakan melakukan membaca secara intensif dari buku paket. Seperti yang Bapak jelaskan, handout. Handout itu materi belajar yang diberikan. Dan sumber belajar lainnya seperti situs internet. Diskusikan permasalahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Setelah selesai, buatkan laporannya sesuai dengan kemampuan dan minat tiap kelompok. Yang terakhir, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nanti kalian ber-5 orang maju ke depan. Kalian menemukan masalah apa di lingkungan yang kalian presentasi? Silakan. Kalian mulai dari materi belajar yang handout atau dari HP silakan. Ya Bapak. Biko, kenapa pakai jaket Biko? Sakit Pak. Oh, lagi sakit. Ya. Kirain kenapa pakai jaket di dalam kelas? Iya Pak. Nah. Ya, lihat aja di materi belajarnya, baca dulu kalian. Siap Bapak. Ya, oke. Silakan ya berdiskusi ya. Kalau misalnya sudah selesai, Bapak atau menemukan kesulitan, Pak saya tidak mengerti, silakan.
siapa namanya? Aisyah, Pak. Bapak Aisyah. Baik, kita jelaskan pengertian hukum itu. Pengertian hukum sekolah di Hukum sekolah. secara menyeluruh. Terserah menurut siapa? Menurut para ahli, ahlinya siapa? Kayak bapak tadi, kayak kata si Murakir, hukum itu adalah sifatnya memaksa. Nah, itu kelompok 1 tidak menggunakan internet, kita menggunakan media lain selain sumber belajarnya itu dari handphone. Ini dari lembaran ini juga udah banyak sih Pak kita dapat. Siap. Jadi kayaknya nggak perlu ada anak-anak ya. Sekian. Apa yang silakan? Iya. Oh, pokok yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abian dari kelompok 1. Saya sebagai moderator di sini dan ini pemateri-pematerinya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Rahman sebagai pemapar materi 1. Perkenalkan nama saya Reza Ipa, soal materi 2. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dari kelompok? Silakan. Ada yang mau bertanya apa kelompok 1? Aku. Apa namanya? Perkenalkan nama saya Kasupriyati dari kelompok 4. Untuk mengurangi pelanggaran atau sikap yang tidak sesuai dengan hukum, apa yang harus dilakukan? Untuk mengurangi Hukum keluarga. ya di keluarga. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah bertanya. Sini kami kelompok 1 izin menjawab. Jadi untuk mendidik anak tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi di sekolah tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah, akan tetapi peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak sehingga anak akan menaati semua peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Terima kasih. Alhamdulillah. Erika, alhamdulillah. Jadi maksudnya ini mungkin ya dari penjelasan dari kelompok 1 seperti yang ditanyakan dari kelompok 4, bagaimana apakah untuk mengurangi Mengurangi pelanggaran atau pelanggaran sikap ya yang sikap tidak yang di sesuai dengan lingkungan rumah ya atau keluarga. Mungkin salah satunya dengan cara jadi yang mendidik seorang anak itu bukan tugas dari guru saja di sekolah. Jadi peran orang tua kalian juga di rumah sangat berpengaruh dalam mendidik anak. Mungkin itu salah satunya cara bagaimana untuk mendidik anak di rumah dengan cara memberikan kasih sayang. Terus kedua mungkin dengan perhatian lebih. Jadi si anak bakal nurut ke kita atau ke seorang guru. Oke, ada yang bertanya lagi? Cukup ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ini lingkungan sekolah, hukum di lingkungan sekolah. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan teman-teman yang telah diberikan. Kita di sini akan mempresentasikan hasil analisis tentang hukuman yang berlaku di sekitar masyarakat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, perkenalkan saya sebagai moderator yang bernama Rika Ulesari dan ini rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah presentasi yang telah kami cari, yaitu tentang hukum lingkungan bangsa dan bernegara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laudia Mediani. Nama saya Cici. Nama saya Diana Greni. Nama saya Jihandira. Nama saya Kasupriyati. Selanjutnya teman-teman saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami.
menjelaskan pengertian hukum. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Poin kedua adalah pentingnya hukum dalam kehidupan lingkungan bangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan permasyarakatan dan bernegara. Poin ketiga, sebutkan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum. Tidak membayar pajak, tidak mempunyai SIM, dan tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Poin keempat, sebutkan sanksi-sanksi apa saja yang diberikan ketika sikap atau perilaku bertentangan dengan hukum. Hukum pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Baik, itu hasil dari kerja kelompok kami. Hasil diskusi ini apa? Apakah kalian memahami tentang hukum itu atau memahami tentang pelanggaran hukum itu apa saja dan sanksi apa yang diberikan? Dari kelompok yang tadi memaparkan materinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ada apa aja tadi pelanggarannya di lingkungan apa aja? Semua pelanggaran ada di lingkungannya masing-masing ya. Dari tingkat lingkungan rumah, keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Semuanya juga setiap pelanggaran pasti ada sanksi. Jadi hukum itu apa? Secara singkatnya saja, hukum itu apa menurut pendapat kalian? Hukum itu apa? Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma. Nah, kalau misalnya disingkat itu kan menurut perahli, kalau misalnya disingkat pemahaman kamu boleh apa hukum itu? Hukum adalah Aturan. Hah? Aturan. Ya, hukum itu sama dengan sebuah aturan. Hukum juga mempunyai sifat yang memaksa. Maksudnya dengan memaksa itu apa? Jadi hukum adalah sebuah aturan yang mempunyai sifat yang memaksa. Memaksa itu diartikan mau tidak mau harus dilakukan. Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dilakukan sebuah hukum itu akan mendapatkan sanksi. Jadi sifatnya wajib untuk memaksa. Sanksinya apa? Banyak. Tergantung dengan pelanggarannya. Tadi di tingkat keluarga apa? Misalnya contohnya Tidak ada aturan enggak kalian di rumah tidak boleh pulang lebih dari 9 malam. Ada. Kalian sebagai siswa atau anak yang masih bersekolah pasti mempunyai aturan tidak boleh keluar rumah atau main di atas jam 9 malam. Pernah nggak kalian melakukan pelanggaran itu? Kalian apa sanksinya? Ada yang HP-nya disita, uang jajannya dipotong. Ada nggak yang sampai rumahnya pintu rumahnya dikunci? Ada nggak? Sampai tidur di luar? Ada. Pasti kalian sebagai anak siswa atau anak murid atau peserta didik mempunyai aturan masing-masing di rumah ya. Itu aturan dibuat oleh siapa? Oleh orang tua. Bersama siapa? orang tua. Jadi aturan itu ada yang membuat, ada yang melakukan. Kalau misalnya di rumah yang membuatnya siapa? Orang tua. Siapa? Jadi aturan itu dibuat oleh orang tua dan anaknya untuk di lingkungan keluarga. Kalau misalnya di lingkungan sekolah, yang membuat aturan itu siapa? Yang melaksanakan aturan itu siapa? Gurunya atau murid. Contohnya tadi apa? Bolos ya? Tidak masuk ke jam pelajaran. Sanksinya apa? Bolos. Bersih-bersih lapangan di sekolah. Banyak ya. Kalau misalnya di sekolah itu biasanya bertingkat hukumannya. Ada pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, dan akhir
dari pelanggaran itu. Biasanya sanksinya berbeda. Contohnya tadi bolos atau tidak masuk ke kelas. Biasanya yang alfanya banyak atau bolosnya banyak. Kasus yang ditemukan seperti itu biasanya bapak itu melakukan misalnya si anak melakukan pelanggaran yang pertama dilakukannya pemanggilan orang tua melalui surat panggilan. Apabila anak melakukan kesalahan lagi atau melakukan pelanggaran lagi dengan pelanggaran yang sama akan dilakukan panggilan orang tua beserta surat perjanjian. Apabila si anak melakukan pelanggaran itu lagi siap untuk dipindahkan atau tidak naik kelas. Itu contoh dari pelanggaran sekolah. Tapi kebanyakan apa coba menurut kalian sekarang kalian lihat dari pelanggaran di sekolah? Telat sekolah, telat masuk. Telat itu maksudnya ke disiplin ya. Iya. Yang paling kalian temui di dalam kelas Bolos. Bajunya apa? Baju ya, baju ya. Untuk kedisiplinan baju itu sekarang mas sudah tidak aneh lagi kalau baju dikeluarkan itu untuk anak laki-laki biasanya ya. Iya. Itu akibat dari apa menurut kalian? Pergaulan. Ya, salah pergaulan atau contoh negatif dari media. Ya. Biasanya siswa itu mencontoh dari media TV atau yang lainnya, yang film-film. Jadi wah keren. Jadi mereka mengikuti tata budaya atau bergaya itu. Dilanjut untuk kelompok 3 peraturan di lingkungan Masyarakat. Nah, ini yang sulit biasanya. Kalau misalnya di rumah ada yang membuat hukum, terus di sekolah yang membuat di rumah membuat hukum siapa? Orang tua bersama anak. Terus di sekolah guru sama anak. Kalau tingkat masyarakat menurut kalian yang membuat hukumnya siapa? Ketua RT. Jadi biasanya kalau di tingkat masyarakat itu yang membuat hukum itu adalah dasarnya dasar kebersamaan. Jadi biasanya dikumpulkan dulu nih di dalam sebuah rapat membuat sebuah aturan. Aturannya ini apa coba dari lingkungan masyarakat contohnya? Tidak boleh membawa Ini kamu wajib lapor. Biasanya di setiap lingkungan masyarakat itu ada posyandu atau apa itu pos kamling. Pos kamling ya. Di pos kamling itu ada tulisan kamu wajib lapor 24 jam. Maksudnya apa coba? Kalau ada tamu yang mau dan berkunjung. Biasanya kalau ada tamu yang ingin berkunjung atau main ke rumah kalian di suatu wilayah itu, biasanya kalau berkunjung hanya 1 jam 2 jam itu nggak apa-apa. Yang ditakutkan itu yang berkunjungnya sampai tengah malam. Nah baru itu harus lapor ke RT. ya RT itu apa? Rukun tetangga. Kalau RW Rukun keluarga. benar ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau main ke teman atau menginap di teman kalian, lapor kalau bisa mah. Kata saya temannya ini, saya menginap di rumahnya sini, mau mengerjakan tugas. Takutnya kenapa disangka orang asing. Terus kalau misalnya itu mungkin kayak contohnya kemarin di pusaka kan ada. Nah itu salah satu contohnya. Mungkin itu kesalahpahaman atau gimana nggak tahu saya juga. Ada seorang siswa yang main sampai tengah malam, terus kelihatan oleh polisi dan terjadi yang tidak diinginkan, kan jadinya kerugian untuk kedua belah pihak ya. Ya. Yang satu nyawanya hilang, yang kedua ditangkap sampai dihukum. Itu karena apa? Ya, tadinya tidak adanya ketidakjelasan si korban dan tersangka. Selanjutnya di tingkat negara dan bangsa negara. Siapa yang membuat hukum? DPR. Lembaga yang berwajibnya apa? DPR. Polisi. Ya. Presiden. Biasanya kalau misalnya di lingkungan negara atau bangsa dan negara mah biasanya sesuai lembaganya. Ya. Maksudnya sesuai lembaganya apa Pak? Misalnya kalau di tingkat lalu lintas itu yang membuatnya lembaga Polri. Terus misalnya kalau di lembaganya tentang korupsi siapa? DPR. Mahkamah Agung. Yang menegakkan korupsi siapa? Kalau misalnya ada terjadi korupsi. Bapak
KPK itu lembaga yang mengurus tindak korupsi. KPK apa katanya? Pemberantas korupsi. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang menegakkan hukum ya. Misalnya tadi pelanggaran di jalan raya polisi, kalau korupsi di KPK. Terus ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi. Tahu? Tahu. Itu ditindaknya oleh siapa? Jaksa. Ya, ada jaksa, ada Pengacara. hakim, ada Pengacara. Nah, itu tugasnya di Bilan. pengadilan. Jadi di pengadilan itu ada 3 orang yang bertindak dalam suatu lembaga, yaitu yang pertama ada jaksa, ada hakim, ada Pengacara. tugas-tugasnya kalian paham? Paham. Jaksa tugasnya apa? Hakim tugasnya apa? Tahu. Tahu. Memukul palu hakim. Mungkin itu masuk ke materi selanjutnya aja ya di pertemuan kedua. Nanti kita membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia. Ada apa aja? Seperti tadi ada polisi. Selain polisi apa tentang keamanan? TNI. TNI. Benar. Bedanya polisi sama TNI apa? Polisi di Lalu lintas. Jadi polisi itu menjaga Lalu lintas. masyarakat. Ada semboyan polisi apa coba? Polri. Bukan, maksudnya semboyan polisi itu ada yang mengayomi apa? Mengayomi. Mengayomi. Menuntun. Nah, kalian nanti kalau misalnya ketemu atau kelewat sama polsek, kalian cari tahu ya. Ada mengayomi, ada apa lagi? Ada 4. Polisi itu mengayomi, Melindungi. Tadi. Mendorong. Partai politik. Kalau polisi melindungi masyarakat, kalau TNI itu biasanya Abdi negara. Terus tadi ada di lembaga peradilan, ada jaksa sama hakim sama pengacara, tugasnya masing-masing beda. Terus yang terakhir ada KPK, ya. Ada lagi satu lagi MA sama MK. MA apa? MK apa? Ya. Oke, itu masuk ke materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Apabila ada yang belum ngerti? Tidak ada. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Selamat untuk yang sudah tampil. Mungkin materi selanjutnya tadi tahu apa? Lembaga peradilan di Indonesia. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke, sebelum ditutup doa dulu sama Pak siapa? Oleh Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sehingga berdiri beri salam.